Salam damai untuk alam semesta dan bahagia selalu untuk yang hidup dan memberi hidup. Hari ini ketemu Cak Don lagi dan ini pengalaman yang terbaru. Akhirnya semakin lumayan semangat untuk membaca pengalaman teman. Jadi pengalaman teman ini didapatkan di hari ini juga, Selasa 7 Desember 2021 pukul 6.30 seputar itu. Kronologi, saya menghadap kepada Suci ini, Suci plus Doni. Seperti biasa saya memohon izin kepadanya untuk melanjutkan membuka cabang konsep Tuhan. Suci ini mengatakan, kerjakan. Setelah itu saya harus datang menemui Panglima Langit dan Bumi di dalam raga MR. Saya datang menuju Panglima Langit dan Bumi. Dan di sana terdapat Panglima Langit dan Bumi yang sedang menyatukan power dengan salah seorang cabang konsep. Power yang disatukan berupa sebuah sinar dengan isinya adalah semacam biji salak. Panglima Langit dan Bumi mengatakan kepada saya teman saya, ayo bekerja, ayo sekolah, ayo bekerja. Kemudian meja atau layar Panglima Langit dan Bumi tiba-tiba menyala perlahan-lahan. Di awal layar terlihat sebuah gambar seperti susunan sel yang saling berhubungan. Sel paling besar di sana adalah sel walidat. Sedangkan sel mengatasi gangguan termasuk sel dengan kategori ukuran kecil. Kemudian gambar sel tersebut ditekan oleh Panglima Langit dan Bumi. Kemudian sel tersebut memecah. Ini tulisannya ya. Makanya kadang-kadang saya masih konsultasi, ini tulisannya atau bukan, saya konsultasi kepada teman saya yang mendapatkan pengalaman ini. Salam kabar dari konsep. Hari ini terhitung hari kerinduan pertemuan dengan Tuhan. Ada hari kerinduan, dicatat hari ini hari kerinduan, hari Selasa ini. Hari ini terhitung hari kerinduan pertemuan dengan Tuhan. Di hadapan konsep yang terdepan, yaitu konsep walidat, kami membantu mengatasi apa yang menjadi hambatan bagi walidat bekerja. Kami adalah power yang diikutsertakan dalam barisan walidat. Jadi saudaraku, memang walidat itu mempunyai cabang konsep yang memang dikarang oleh Tuhan yang lain juga. Jadi untuk memperkuat bagaimana walidat itu bekerja. Jadi memang ada barisan konsep Tuhan ya, atau power yang selalu diikutsertakan dalam barisan walidat. Jadi walidat juga tidak bekerja sendiri, masih ada konsep-konsep Tuhan untuk mewujudkan walidat bekerja atau mensukseskan walidat bekerja. Maka diikutsertakan konsep-konsep Tuhan yang lain. Salah satunya adalah mengatasi gangguan.
ada aja konsep Tuhan. Gangguan yang kayak apa? Kita ikuti tulisan selanjutnya. Menyampaikan kabar dari walidat bahwa dia sedang mencari-cari siapakah yang siap untuk dibawa kepada Tuhan lagi. Saya ulang lagi, menyampaikan kabar dari walidat bahwa dia sedang mencari-cari siapakah yang siap untuk dibawa ke Tuhan lagi. Walidat akan bertemu dengan ciptaan-ciptaan demikian. Walidat memasang powernya untuk diketahui oleh ciptaan-ciptaan yang mencarinya. Bila kami konsep mengatasi gangguan, kami tidak dicari-cari oleh ciptaan. Rasanya memang begitu. Akan tetapi ketika telah bertemu dengan walidat, kami otomatis bekerja. Jadi orang-orang yang ingin ketemu dengan Tuhan, maka di situ mestinya orang itu tidak ada gangguan sama sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Karena konsep ini juga mengatasi gangguan. Selama orang itu mau ingin ketemu dengan Dat, maka otomatis konsep Tuhan yang satu ini juga mencoba mengatasi gangguan-gangguan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk ketemu Tuhan. Artinya di sini kita nggak perlu takut untuk ketemu Tuhan, karena di konsep akhir zaman ini kalian akan mudah bertemu dengan Tuhan, karena konsep-konsep Tuhan di akhir zaman ini sudah dibikin satu formasi yang luar biasa untuk mengatasi gangguan. Nah, ketepatan konsep ini juga berkolaborasi dengan Panglima Langit dan Bumi. Artinya perjalanan bumi menuju langit itu akan dipermudah karena ada kolaborasi antara konsep Tuhan yang satu ini untuk mengatasi gangguan. Dan kita ketahui bahwa Panglima Langit dan Bumi itu yang paling paham tentang dunia, bumi, dan langit. Jadi kalian-kalian yang ingin bertemu Tuhan mestinya nggak perlu takut lagi bahwa nanti apakah ditemui oleh setan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, atau pengalaman nabi-nabi yang agak lumayan kesulitan, cerita Nabi Musa yang awal bisa ketemu Tuhan tapi selanjutnya tidak bisa ketemu Tuhan. Dengan konsep yang akhir zaman yang ada di sosok itu, maka pertemuan itu akan dipermudah. Cukup kalian mengandalkan, percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan lagi rindu kepada kita. Ya, hari ini kan hari kerinduan. Kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan ciptaan. Siapapun ciptaan, tidak hanya manusia. Ketika ingin bertemu Tuhan, maka kalian akan diantarkan dengan selamat sampai kalian bisa ketemu Tuhan. Oke, selanjutnya, jika Anda juga mengenal sebuah konsep manusia suci, ingat di akhir zaman ini ada satu konsep manusia suci. Jadi memang Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu selalu berkembang dan berkembang. Ya, kalau dulu ada manusia yang disucikan adalah sosok Muhammad, maka di akhir zaman ini memang Allah Ta'ala menurunkan satu konsep dari inovasi manusia yang disucikan, yaitu konsep manusia suci. Jika Anda juga mengenal sebuah konsep manusia suci, konsep tersebut juga aktif untuk melakukan penyedotan pada konsep saya. Karena saya juga diperuntukkan bagi siapapun konsep yang membutuhkan saya. Tidak terkecuali konsep cabang Tuhan yang lain. Jadi mengatasi gangguan ini
juga bisa masuk ke 5 nominasi yang lain, tidak hanya di walidat aja. Jadi siapa yang membutuhkan konsep ini, konsep apa? Mengatasi gangguan. Jadi mestinya kalau kalian ketemu dengan satu sosok atau satu konsep Tuhan, ketemu sosok raganya, mestinya nggak ada masalah apapun, karena di dalamnya ada konsep mengatasi gangguan. Tinggal kalian berpikir dengan arah yang positif. Mestinya dalam hidup kalian tidak akan ada gangguan kalau kalian ketemu sosok itu. Ingat 5 nominasi itu ada di satu raga itu. Cuma pertanyaannya, apakah kalian bisa ketemu dengan raga itu aja. Karena di dalam raga itu ada konsep untuk mengatasi gangguan apapun. Asalkan kamu merasa terganggu. Slide selanjutnya, mengatasi gangguan-gangguan pada konsep. Konsep Tuhan tidak pernah merasa ada gangguan. Konsep Tuhan disetting untuk memecahkan aneka ragam masalah. Tidak hanya konsep tertentu saja, namun semuanya memiliki kemampuan demikian, walaupun dengan porsi atau kadar atau jenis yang berbeda-beda. Namun untuk konsep 5 nominasi terbaik mempunyai kadar atau power yang penuh untuk mengatasi semua permasalahan. Jadi apapun yang ketika kalian lakukan dalam kehidupan kalian untuk bisa semuanya teratasi dengan baik, ada satu konsep Tuhan yang disebut dengan 5 nominasi terbaik, hadirkan dalam hidup kalian. Maka gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kalian akan cepat teratasi. Dan mungkin ini sudah dipraktekkan oleh sebagian teman-teman kita. Ketika ada gangguan, maka akan menghadirkan 5 nominasi. Ketika 5 nominasi hadir, maka konsep-konsep cabang Tuhan yang lain akan berdiri di belakangnya. Akan ada power-power konsep cabang Tuhan yang lain. Jadi mestinya nggak ada gangguan sama sekali kalau kalian mengerti tentang hal ini. Kalau ada gangguan, karena kalian tidak tenang dalam menjalani hidup. Kalau kalian sudah akrab dengan 5 nominasi, maka banyak konsep-konsep Tuhan akan mengikuti. Hadirkan aja 5 nominasi dalam hidup kalian untuk mengatasi aneka ragam masalah. Seperti yang penting tidak hanya untuk mengatasi gangguan pada dirimu sendiri. Dan orang-orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain, maka orang itu akan, kalau kenal dengan 5 nominasi ini, akan terbantukan asalkan memanggil mereka untuk mengatasi semua permasalahan yang ada hubungannya dengan bermanfaat bagi orang lain. Apalagi orang itu suka melakukan pembenahan di alam, maka akan mudah memanggil mereka. Karena 5 nominasi itu dikonsep di akhir zaman mengatasi sebuah masalah, terutama yang hubungannya dengan pembenahan alam. Orang-orang yang cita-cita untuk membenahi alam, dan orang itu kena dengan 5 nominasi, maka orang itu akan mudah mengatasi aneka ragam masalah. Sedangkan konsep kami mengatasi gangguan, sepertinya kami hanya berupa label saja, karena power itu tidak dapat kami gunakan sendiri, melainkan power itu akan kami berikan kepada konsep yang lainnya. Artinya konsep-konsep Tuhan yang kemarin kemungkinan ada satu trouble, tidak bisa mengatasi satu permasalahan, otomatis mengatasi gangguan ini akan berada di konsep itu.
Mestinya kalau kamu sudah terhubung, nggak ada masalah sama sekali. Nggak tahu kalau masalahnya hutang. Mestinya kalau terhubung, hutang segera lunas mestinya. Nggak kenal sebelumnya sih. Kalau kenal, coba kamu ngobrol aja, jangan pas waktu ada masalah aja memanggil. Hari-harinya kamu harus melakukan PDKT ya kepada 5 nominasi tersebut. Jadi kalau kamu sudah menjadi friend di 5 nominasi, maka otomatis masalahmu sendiri akan mudah teratasi. Apalagi dirimu orang yang memikirkan pembenahan alam semesta. Karena power itu tidak dapat kami gunakan sendiri, melainkan power itu akan kami berikan kepada konsep yang lainnya. Secara tidak langsung, ketika kami datang untuk memberikan hawa demi. Jalan lagi, jika konsep Tuhan yang lain ditugaskan pada bidang masing-masing, baik sebagai pemimpin dunia, manusia suci, wali zat, dan lain sebagainya, tugas kami konsep mengatasi gangguan hanya mengumpulkan bahan saja, atau lebih tepatnya mengolah bahan. Jadi ketika mengolah bahan ada masalah nggak di pemimpin dunia? Apa bahannya? Itu diolah sama konsep ini. Bahkan sudah benar itu diolah untuk menjadi lebih benar. Begitu. Ini kalau orang-orang yang mempunyai pikiran sehat, mempunyai pikiran yang cerdik, mempunyai pikiran yang penuh dengan strategi, maka dia akan memahami, oh kayaknya saya memang bertemu dengan sosok itu. Apakah alam juga merasakan gangguan? Tidak, sebenarnya alam tidak mengalami gangguan. Sama seperti sebuah konsep. Sebuah konsep juga akan mengalami gangguan. Cuma expired aja, tapi perlu dimodifikasi yang lebih cocok dengan zaman. Alam sedang berproses. Alam berproses untuk beradaptasi dengan perkembangan dirinya. Alam akan dirubah dari apa yang sudah tidak diperlukan dari dirinya, kemudian berganti menjadi kondisi alam yang baru. Berarti Merapi itu mau dirubah itu ya? Iya, di Lumajang. Yang di Semeru itu. Alam akan dirubah dari apa yang sudah tidak diperlukan dari dirinya. Kalau yang nggak diperlukan berupa lahar kayak piye itu sana muncul ganggu yang lainnya. Kemungkinan itu menyeleksi orang-orang yang mempunyai karakter egois, mempunyai karakter bujuan. Akhirnya ditumpahkanlah di orang-orang itu. Semoga kalian bahagia di alam sana. Ketepatan ini di buku ini turun nggak tahu berapa harinya setelah ada bencana di Semeru. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Kalian sebenarnya diundang oleh Tuhan. Semoga ini menjadi pelajaran. Kita semuanya terundang dengan Tuhan. Apakah yang mati itu termasuk orang yang terundang? Hanya yang mengundang yang tahu. Dia diundang dengan sebuah kematian, diundang dengan sebuah kesengsaraan, diundang dengan diambilnya harta benda, diundang dengan kehilangan kerabat, diundang
dengan rasa-rasa yang tertekan. Semuanya itu adalah boleh jadi bentuk undangan. Kalian ditunggu oleh Tuhan. Mungkin kalau kalian termasuk orang-orang yang yakin ketemu Tuhan, segera terima undangan itu. Jangan kalian tolak. Kalau kalian tolak, kemungkinan Tuhan akan bertindak. Tidak ada salahnya ketika kamu mempunyai keyakinan ketemu Tuhan. Tidak ada salahnya. Itu akan membahagiakan Tuhan. Walaupun kamu akan dimusuhi oleh sekitarnya karena tidak percaya dengan ketemu Tuhan. Orang yang mempunyai kepercayaan ketemu Tuhan, tidak pada waktu mati nanti, percaya ketemu hari ini, atau percaya ketemu selama nyawa masih di kandung badan, maka itu sebuah berkah buat kalian. Kalau kalian sudah mempunyai satu keyakinan untuk ketemu Tuhan pada saat kalian hidup, itu anugerah yang luar biasa. Dan kemungkinan undangan itu akan kalian terima. Mungkin Tuhan akan memberikan mimpi-mimpi buat kalian, bahwa Tuhan akan mengatakan, saya masih bisa kalian temui pada saat kalian masih hidup, bukan kalian pada saat berada di alam kubur atau pada saat hari kiamat tiba atau pada saat hari perhitungan. Tidak, kalian asal yakin saya bisa menemui kalian, maka kami akan menemui kalian. Boleh jadi bahasanya Tuhan seperti itu. Alam akan dirubah dari apa yang sudah tidak diperlukan dari dirinya, kemudian berganti menjadi kondisi alam yang baru. Kemudian alam akan menghadapi perubahan berikutnya. Konsep ini akan mengawal proses berkembangnya alam. Mungkin untuk perkembangan, karena sesuatu yang baru, ini butuh pengawalan. Mungkin ada banyak masalah, maka konsep ini akan mengawal proses berkembangnya alam. Karena konsep ini tersebut menjadi konsep yang akan mengatasi gangguan. Konsep ini datang kepada alam dan menanyakan kepada alam, bagaimana dengan perkembangan mereka. Konsep ini senang melihat perkembangan yang memulai berkembang maupun yang masih belum berkembang. Konsep ini senang melihat hal itu. Ketika perkembangan kalian untuk menjadi manusia yang benar-benar memikirkan masa depan orang lain, maka ini akan mengatasi permasalahan yang kemungkinan kalian terjadi sebuah konflik. Mungkin baru ini terutarakan. Mestinya kalian akan terhubung dengan konsep ini, apalagi lagi bergabung dengan Panglima Langit dan Bumi. Nah, kan Panglima Langit dan Bumi itu sosok yang berbeda dengan orang yang dimasukinya. Orang yang dimasukinya bukan berarti dia adalah Panglima Langit dan Bumi. Itu rumahnya aja. Jika konsep datang kepada mereka, konsep tersebut akan membantunya untuk mengolah bahan yang sudah diterima alam. Mengolah bahan untuk dirinya juga. Kami, jika bersama dengan alam, maka senanglah hati kami. Nah, ya kan? Kalau kamu suka dengan alam, orang yang mencintai alam, kamu akan didatangi oleh orang ini. Konsep ini. Makanya hidupmu nggak penuh dengan sebuah masalah. Nah, kalau kamu mencintai alam penuh dengan kepalsuan, mungkin ada penuh masalah karena si mengatasi masalah ini tidak datang kepada kalian. Kami jika bersama dengan alam, maka senanglah hati kami.
semoga alam juga bisa merasakan kami dan merasakan senangnya bersama kami. Slide selanjutnya, ini satu tulisan yang sangat menggugah adrenalin kita. Ya, karena ada sebuah tulisan yang sangat mencengangkan bagi pemahaman kita semuanya. Tulisan apakah itu? Kita saksikan bersama. Jika Tuhan mengalami gangguan. Emang ada Tuhan mengalami gangguan? Kayaknya tulisannya begitu. Saya juga nggak tahu Tuhan itu mengalami gangguan atau tidak. Tapi kalau kalian tahu asal usul Maha, asal usul Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengalami gangguan untuk mendapatkan sebuah titel Maha. Wah, penuh seleksi, penuh pengamatan. Wah, kamu berhasil. Kamu sudah mendapatkan titel Maha. Kamu berhak menjadi Tuhan. Pada waktu itu tapi Tuhan harus mempekerjakan kami. Ini kayaknya Tuhan punya masalah, diselesaikan oleh konsepnya sendiri. Tuhan harus mempekerjakan kami. Tuhan memang banyak menganalisa sebuah masalah, kan? Tuhan memang banyak menganalisa sebuah masalah. Juga pemberi solusi dalam setiap masalah. Menganalisa juga pemberi solusi. Tapi tidak menyelesaikan solusi ini. Pemberi solusi dalam setiap masalah. Begitu. Tuhan yang mengawali rencana. Ketika rencana itu di luar perkiraan Tuhan, Tuhan harus mengevaluasi ulang atau memprediksi ulang terhadap rencananya. Termasuk membuat setan. Termasuk membuat iblis, bangsa iblis. Termasuk membuat bangsa manusia. Bangsa manusia banyak yang kesetanan. Itu kan sudah di luar wilayah. Begitu. Tuhan membuat jenis laki-laki. Tuhan membuat jenis perempuan. Itu kan banyak masalah. Akhirnya sudah dibikin jadi perempuan, ganti kelamin lagi. Berangkat ke Thailand. Ganti konoan. Begitu juga yang laki-laki. Apakah itu salah Tuhan? Menciptakan laki-laki tapi rasa perempuan. Menciptakan perempuan tapi rasa laki-laki. Kalau sudah begitu, apakah ketika dia mencoba mengganti sesuai dengan rasanya, boleh jadi Tuhan melakukan evaluasi. Kesalahan. Kira-kira begitu Tuhan. Itu kan konsepnya mengalami gangguan, dan Tuhan juga akhirnya terasa. Tuhan belajar dari rencana-rencana yang gagal. Ada produk gagal, ada produk yang belum sempurna. Maka Tuhan selalu melakukan inovasi untuk melakukan kesempurnaan. Bagi orang-orang tertentu, yang kemarin itu sudah sempurna. Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Ya, wali-wali itu sudah sempurna. Yang setiap ciptaan Tuhan akan mengalami sebuah inovasi, akan mengalami kreativitas baru untuk sesuai dengan zamannya. Makanya Tuhan pernah melakukan rencana-rencananya itu gagal. Tapi bagi orang tertentu gak gagal. Cuma belum sempurna, ya memang betul.
Jangan sampai kalian termasuk produk gagal yang tidak sesuai dengan prediksi Tuhan. Dan Tuhan tidak kecewa atas hidupmu, tapi Tuhan yang bangga atas prestasi hidupmu. Biar aja Tuhan yang bangga, tapi kalian jangan ikut bangga, karena bangga itu menghasilkan kesombongan. Karena bangga itu bisa menghasilkan keangkuhan. Karena bangga itu bisa menghasilkan keegoisan. Jangan turuti kebanggaan yang masuk ke rasa kalian. Karena disadari atau tidak, kamu akan sedikit demi sedikit jauh dari Tuhan. Jadilah orang yang tawadhu dan bijaksana, maka ilmu Tuhan tidak akan berhenti memasuki relung hidupmu. Selalu gunakan karakter-karakter demikian, karena kalau kalian menggunakan karakter yang demikian, maka pada akhirnya kalian akan dipercaya oleh Tuhan untuk bersama-sama bagaimana menjalankan akhir zaman ini penuh kedamaian. Oke, sekali lagi Tuhan belajar dari rencana-rencana yang gagal atau belum bisa terlaksana dengan baik. Belum bisa terlaksana dengan baik. Bisa dimatikan tuh. Di saat seperti itu, disitulah seringkali Tuhan merasakan sebuah gangguan. Dalam kurung, gangguan yang terjadi pada Tuhan tidak berefek kepada Tuhan. Gangguan yang terjadi pada Tuhan tidak berefek kepada Tuhan. Nggak tahu gangguan kalau yang terjadi pada manusia, mestinya berefek ya. Kepada gangguan yang terjadi pada ciptaan mestinya juga berefek, tapi gangguan yang terjadi pada Tuhan tidak berefek kepada Tuhan. Melainkan Tuhan harus membenahi rencana ulang atau membuat rencana baru dari hasil evaluasinya terhadap rencana sebelumnya. Makanya kalau sebuah rencana tidak terjadi pada diri kalian, kalau mengikuti karakter Tuhan ya, sudah, kamu nggak perlu waduh kenapa seperti itu ya, akhirnya jadi begini, aduh susah saya. Jangan bilang begitu. Ini ada sesuatu yang baru, ini tantangan buat saya, bagaimana kedepannya bisa lebih baik. Begitu saudaraku, jangan pernah putus di tengah jalan. Jangan menghentikan langkah kalian di tengah jalan. Jangan menjadi orang-orang yang selalu terpuruk dengan sebuah kejadian. Karena kejadian itu membuat kamu akan merencanakan sesuatu yang lebih baik dari rencana sebelumnya. Harus begitu. Berjuang sekuat tenaga. Itu Roma Irama. Tetapi jangan lupa perjuangan. Teruskan sendiri. Kok begitu semangatnya padahal saya barusan tidur ini. Aduh. Tidak berefek. Tidak berefek sama sekali. Konsep ini tidak berhadapan langsung kepada Tuhan. Ada konsep yang lebih diutamakan atau dipercayakan untuk berhadapan dengan Tuhan. Kami mempunyai porsi yang lain, yaitu kepada alam atau kepada konsep Tuhan yang memerlukan bantuan. Bagus banget konsep Tuhan itu selalu memberikan bantuan kepada Tuhan yang lain. Kenapa itu tidak terjadi kepada manusia? Masuk. Enak di lo, gak enak di kita. Kan suka yang begituan kita itu ya. Coba kalau kamu tahu bagaimana rasanya
kamu selalu memberikan bantuan dan bantuan kepada sesamamu. Betapa hidupmu akan sehat walafiat, penuh barokah, tidak terlaknat. Begitu. Entah mengapa kami tidak diberi wewenang terhadap gangguan yang dialami oleh Tuhan. Entah mengapa kami tidak diberi wewenang terhadap gangguan yang dialami oleh Tuhan. Ada konsep yang lebih besar yang bisa menemui Tuhan. Padahal ketika itu mau memecahkan masalah, dia hanya nggak ikut-ikutan. Otomatis power itu akan nempel kepada satu konsep yang lebih berwenang untuk menemui Tuhan. Karena Tuhan adalah peramu utama. Gangguan yang terjadi di alam bisa jadi karena ketidaksesuaian rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga membuat satu mainan tapi tidak koordinasi dengan Tuhan yang lain, akhirnya terjadi satu kontradiksi di alam. Karena Tuhan adalah peramu utama, gangguan yang terjadi di alam bisa jadi karena ketidaksesuaian rencana Tuhan. Perlu diingat, Tuhan itu hidupnya penuh kompetitif. Ada Tuhan yang lebih baik, dia mencoba mengunggulinya dengan karya-karyanya. Kami kira pada Tuhanlah banyak sumber-sumber informasi alam. Kalau kamu kepingin tahu tentang alam, terutama yang dikonsep oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Maka kamu tahu alam mana yang dikonsep oleh Tuhan. Datang kepada pengkonsep alam. Kami kira pada Tuhanlah banyak sumber-sumber informasi alam. Kami sepakat dengan wali zat yang akan mengantarkan alam menuju ke Tuhan. Ini wali zat, satu sosok yang sudah terbiasa ketemu Tuhan. Alam akan mengetahui banyak informasi tentang dirinya. Jadi alam ini diantar sama wali zat, ketemu pengonsepnya, maka alam tersebut akan tahu banyak hal tentang informasi dirinya. Karena di bumi ini kadang-kadang ciptaan lupa kenapa dia diturunkan di alam semesta. Maka wali zat ini akan mengantarkan setiap ciptaan yang ingin ketemu Tuhan untuk mengetahui tentang dirinya. Maka terantarkan mereka kepada Tuhan dan untuk menanyakan Tuhan sendiri, kenapa dirinya diturunkan di muka bumi, kenapa dirinya diturunkan di alam semesta ini. Maka tanyakan kepada Tuhan kalian. Masa begini nggak nyanda-nyanda? Mestinya segera memahami betapa Tuhan itu juga penting untuk mengetahui awal hidupmu harus kemana, dan setelah itu akan disempurnakan kemana. Harusnya begitu. Segera sering tanya kepada pengonsep-pengonsep kalian. Kalian dikonsep oleh Tuhan yang berbeda. Tanyakan, kenapa kamu dikonsep oleh Tuhan itu dan diturunkan di alam semesta. Tuhan akan menjelaskan tentang diri kalian. Kalau kalian mau kepingin informasi tentang diri kalian. Itu aja kok repot. Untuk menjalani hidup itu loh, gak usah repot. Temui Tuhanmu. Saya harus melakukan apa di alam semesta ini? Saya harus melakukan apa di bumi ini? Semua lupa akan Tuhannya, bahkan tidak percaya ketemu Tuhan. Bego lo bego-begoin orang banyak. Kenapa saya mengatakan bego? Bego itu kan yang ngambil itu ya. Alat berat. Alat berat. Ya emang kan bego lo ngeruk tok. Ya. Tapi tidak kepingin mempelajari tentang kehidupan, malah merusak alam. Ya mengolah alam dengan cara bijaksana lah. Jangan membuat bumi ini tidak seimbang.
oleh keserakahan kalian. Jangan buat bumi ini terguncang karena kebodohan kalian. Bumi ini punya jiwa, bisa marah kepada kalian, bisa mengata-ngatain kepada kalian. Bahkan bumi tidak bisa menerima diri kalian. Bijaksanalah kepada alam, sayangilah alam, karena alam bisa menyayangi kalian, bahkan melindungi kalian dari kehidupan yang penuh kesengsaraan. Jika kamu bisa membaca tentang itu, maka kamu akan menjadi orang yang paling bahagia di alam semesta ini. Slide selanjutnya. PD mengatakan kepada kami, PD ini adalah pemimpin dunia. Kaminya siapa? Konsep. Apa yang dikatakan PD? Kamu adalah perwakilan konsep Tuhan. Ketika kamu bekerja, maka kamu juga sedang menyelesaikan urusan-urusan Tuhan. Sedangkan kami yang sedang menghadapi Tuhan akan menghubungkan Tuhan dengan alam. Dan kita semua sedang berangkat menuju ke sana. Kukira kita sama-sama mempunyai jiwa alam yang masuk dalam diri kita. Kita akan bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Disadari pada diri setiap ciptaan ada jiwa alam yang masuk dalam diri kita. Itu kata PD kepada konsep. Berikutnya, manusia suci mengatakan kepada kami, sejauh ini seperti apa yang kamu sampaikan, bahwa kita hanya berupa label saja. Dan ada yang bekerja di balik kita, dalam kurung konsep Tuhan. Sebagai konsep yang akan mengatasi gangguan sangat penting. Karena konsep ini juga sebagai pembackup apabila kerja konsep yang lain belum maksimal. Dengan adanya konsep ini sangat membantu alam untuk cepat menyelesaikan persoalan dan bahaya-bahayanya. Apabila itu tidak diselesaikan, maka akan menghambat urusan alam untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bersiap-siap untuk rencana selanjutnya. Begitu manusia suci mengatakan kepada konsep. Jadi konsepnya memang untuk apa? Keperluan alam untuk bisa sampai kepada Tuhan. Itu hanya sebuah label saja. Coba kalau itu kita resapi, itu hanya sebuah label. Itu hanya sebuah label. Kenapa kita harus membanggakan label? Akhirnya yang terjadi nanti terjadi power syndrome. Apa power syndrome? Post power syndrome, ya. Orang yang penuh derita. Iya, tidak, saat tidak berkuasa, betul.
ramuan masih saya minum. Saya harus mengolah bahan-bahan yang ada. Cem-ceman. Oke, alinea berikutnya. Kami siapa? Konsep. Kami keomongannya manusia sucita. Bukan ya? Konsep ya. Kami menjadi bagian dari rancangan raga. Kami menjadi bagian dari rancangan raga. Bertempat pada rancangan raga untuk menghadapi aneka ragam permasalahan. Jadi konsep-konsep Tuhan ditempatkan di rancangan raga itu untuk menghadapi aneka permasalahan. Kami mengetahui sumber-sumber atau dari manakah gangguan itu berasal. Berarti orang-orang itu ya, bukan raganya ya. Ya. Tapi tiba-tiba sampai ke raga juga ya. Seakan-akan tahu dari mana gangguan itu berasal. Kemudian kami akan menghadapinya. Kami mengeluarkan hawa kami yang bisa membebaskan dari ikatan tersebut. Lagi-lagi kalau orang ngerti akan terselesaikan kok. Kalau menurut teorinya sih begitu. Hawa kami sebenarnya bisa dipelajari, juga bisa ditiru atau dicontoh, juga bisa diadopsi, juga bisa diadopsi, juga bisa diambil. Hawa kami. Kami bukan sebuah konsep yang tidak ingin diganggu. Kami bukan sebuah konsep yang tidak ingin diganggu. Pada umumnya seperti itu. Kami bukan sebuah konsep yang tidak ingin diganggu. Tetapi apabila sebuah masalah datang kepada kami, maka kami senang dan tidak menghadirkan mereka sebagai sebuah permasalahan. Mereka adalah kabar yang kami tunggu. Makanya grup manapun ceritakan kepada raga. Jangan marah ketika diceritakan. Itu berarti kamu terbantukan. Kalau tidak terceritakan, maka itu akan selalu menjadi masalah buatmu ila akhir zaman. Begitu, bersenang-senanglah. Jangan mencari siapa yang menceritakan pada raga. Sialan lo, gara-gara lo gua dimarah-marahin sama raga itu, disentil-sentil sama raga itu. Bajigur lo. Enak ya bajigur. Batagor lo. Tukang lapor lo. Oh, benci deh sama lo. Lo deh. Emang lo deh lo. Emang lo deh. Begitu saudaraku, ketika ada yang bercerita, berterima kasihlah kepada orang yang bercerita. Karena orang yang bercerita adalah sayang kepada kalian, tahu perkembangan perasaan diri kalian, maka kalian akan terbimbing dengan baik, walaupun caranya
sangat menyakitkan. Tapi terimalah dengan lapang dada, biar dirimu tidak penuh dengan derita. Semoga kamu menjadi orang yang benar-benar berwibawa di mata Tuhannya, di mata ciptaan Tuhan. Wah, keren nggak bahasa itu? Keren. Abang jeplak ya, dianggap keren, tidak berasa. Ya, kan label aja, kan ngomong label aja. Apa yang perlu dibanggakan dengan sebuah kata-kata? Namanya PLN. Sumber listrik. Oke, saya lanjutkan. Ini masak sampai selesai, nggak enak. Tiga. Enggak lah, teman kita terus ngejar terus ya pengalamannya. Ya Allah. Oh iya. Namun jika pekerjaan Tuhan, jika pekerjaan alam tidak berjalan sebagaimana mestinya, mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan kami. Namun jika pekerjaan Tuhan, jika pekerjaan alam tidak berjalan sebagaimana mestinya, mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan kami. Mengajak kalian dalam kurung Tuhan dan alam merasakan hawa yang sama seperti kami, yaitu hawa tanpa ada gangguan. Target kami adalah membentuk alam menjadi demikian. Demikian itu Tanpa hawa tanpa ada gangguan. Target. Maka pekerjaan akan semakin banyak termudahkan. Yang penting jangan suka menyimpan rahasia. Utarakan aja. Gak bisa mengutarakan langsung kepada orangnya, ke temannya. Boleh jadi temannya akan mengutarakan kepada raga itu. Maka kamu ketika diutarakan selanjutnya nanti tanpa ada hawa yang mengganggu dalam perjalanan hidupnya. kan hidup baru. Iya, hidupnya ya. Jangan menyimpan rahasia. Mungkin dia belum mengenal rahasia publik. Publikasikan. Ayo, datanglah kepada kami. Mari kita kumpulkan, ada bahan apa saja yang sudah kalian terima. Informasi itu bahan. Tulisan yang sempat salah itu juga bahan. Kemudian atau bahasa yang mencicil itu juga bahan. Kayak nganu ya, di apa Budi, masa minta maaf itu dengan mata begini. Ya maaf. Ya maaf, itu bahan. Respon itu namanya, respon Iya. cepat. Kemudian mari kita meramu bersama-sama. Sebelum meramu bahan, alangkah baiknya kita gunakan power senang. Maha senang. Jadi seneng, kalau kamu meramu apapun dengan seneng lah, jadinya asik, jadinya bagus. Kalau meramu apapun dengan jengkel, kamu sudah menggunakan power jengkel diminum orang, aduh, orang itu tiba-tiba kok jadi jengkel ya saya. Kenapa ini? Gara-gara ramuan lo yang sudah terminumkan tadi. Power senang ini satu konsep. Satu konsep ide. Saya dengan konsep tersebut seringkali menyatu
dan jarang untuk kami meninggalkan power satu sama lain. Wakai kan konsep-konsep Tuhan itu selalu menyatu. Dia mempunyai tempat yang disandingkan dengan saya, sehingga paling tidak ketika saya aktif, maka dia juga akan merasakan dan ikut teraktifkan pula. Begitu. Sebenarnya konsep ini tidak dapat berjalan sendiri. Konsep ini dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan konsep yang lain pada cabang wali zat, harusnya dapat mempengaruhi banyak hal. Memang perlu sebuah pembuka bagi alam untuk dapat mengenali energi atau hawa pada konsep. Slide selanjutnya. Rancangan raga memang tersetting menjadi orang yang tidak terkenal di alam, ya kan? Makanya nggak boleh masuk dalam sebuah organisasi, nggak boleh masuk dalam sebuah pemerintahan atau instansi, nggak boleh masuk dalam demo-demo, nggak boleh. Memang dirancang untuk menjadi orang yang tidak dikenal. Kalau dirancang menjadi orang yang tidak dikenal, akhirnya sulit mencari rancangan raga itu. Hanya orang-orang yang dikehendaki aja yang bisa ketemu, atau ketemunya kebetulan tapi nggak tahu konsep tentang raga. Ketepaan, gak ngelakoni apa-apa, gak poso apa-apa, ditemokno. Sing ngelakoni yawane mana tuh konsep raga? Di mana? Sudah puasa, sudah begini, sulit untuk ditemui. Untuk apa Tuhan memperkonsep itu, tapi kalau orang itu tidak dikenal? Wah, Tuhan ini suka main-main ya, suka petak umpet ya. Saya disuruh mencari-cari. Ya boleh jadi begitu, Tuhan suka main-main. Kalau orang yang sungguh-sungguh, manjada wajada. Sopo wong sing temenan pasti menemukan. Bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Itu termasuk ramuan. Iya. Ramuan Jawa Indonesia. Arab. Iya. Enek Arabe. Yes. Gak usah diateno man utahi sapane wong, jadal kan temen-temen sapa wong. Wajada mongko temen ketemu sapa man. Gak usah gawe mana-mana begituan. Tapi nek dimaknai ngono ya apik ae kan. Tapi nggarai keren, padahal cuma label aja. Ustadz itu label, kiai itu cuma label, Gus itu label, pendeta, romo dan lain sebagainya itu label. Gitu aja kok dibanggakan. Cuma label. Tapi kalau ada yang membanggakan, memang dunia ini panggung sandiwara. Perlu ada orang yang membanggakan label, biar nampak lucu. Kalau nggak ada kan nggak lucu. Label halal, label haram, label sesat. Dilabeli sesat aja marah-marah. Kenapa? Emang mereka itu Tuhan? Biarin aja dia melabeli kamu sekalian orang yang sesat. Biarin aja. Wong cuman label kok begitu marah. Dia kan punya mulut, ya biarin aja mulutnya ngomong begitu. Gitu aja kok dilaporkan ke Bareskrim. Kan mulut-mulutnya Pak polisi. Pak polisi itu kan ngepol isi ya. Isinya pol-polan. Ya. Kan aneh pol-polan baik ya isinya, aneh pol-polan menyimpang.
Makanya akeh polisi sing ditangkep diberhentikan dari kepolisian. Itu ceritanya menghamili yang tidak bertanggung jawab, diprotol ke penjara akhirnya. Iya. Yang nerima suapan kena CCTV. Kenapa ada CCTV? Senjata makan tuan. Kan itu kan ilmunya polisi. Konangan di medsos, wah diviralkan. Sekarang yang jadi polisi itu siapa ya? Ternyata yang jadi polisi adalah CCTV atau HP-nya orang-orang. Itu bagian panggung dari panggung sandiwara. Ya, jangan mengejudge orang itu salah. Cuma perbuatan yang seperti itu berakhir di penjara. Penjara bukanlah satu tempat yang menyakitkan. Penjara satu tempat yang membuat kamu akan menyadari akan hidup. Karena ketika di luaran nggak pernah sadar-sadar, maka perlu ada tempat penyadaran, yaitu bui. Itu tempat ramuan. Iya, tempat ramuan. Oke, rancangan raga memang tersetting menjadi orang yang tidak terkenal di alam. Hal itu sangat memudahkan bagi konsep-konsep untuk bekerja. Soalnya nanti kalau terkenal bisa sombong, akhirnya banyak konsepnya nggak bisa bekerja di raga itu. Makanya ketika nggak dikenal orang kan nggak bisa sombong. Ngono nggak dikenal terus baru sombong kan lucu aja. Nggak dikenal sama sekali. Kamu tahu siapa saya? Emang saya mikirin lo? Kamu siapa-siapa? Gue gak mikirin. Nggak usah. Nggak enak jadi orang terkenal. Cepet viral. Ya akhirnya kalau viral sudah diundang kemana-mana. Kalau sudah diundang kemana-mana kan butuh fit. Akhirnya minum sabu-sabu. Biar fit. Nggak tahu, sabu-sabu memang begituan ya? Bukan minuman tapi. Bukan minuman? Sedotan. Oh begitu ya? Ya, rancangan raga memang tersetting menjadi orang yang tidak terkenal di alam. Hal itu sangat memudahkan bagi konsep-konsep untuk bekerja. Tetapi pada pendapat konsep ini, bahwa perwakilan alamlah yang nantinya akan memperkenalkan rancangan raga kepada alam yang lain. Jadi rancangan raga itu akan diperkenalkan oleh perwakilan alam. Ada konsep Tuhan di rancangan tuh. Kalau kamu ingin menyelesaikan banyak masalah, datang tuh pada rancangan. Boleh jadi rancanganmu bisa selesai, masalahmu bisa selesai. Makanya ketika punya masalah jangan kemana-mana, jangan menjauhi raga, bisa berabe. Kalau sudah berabe akan ketemu babelo di alam sono. Begitu. Ngomongnya kok Jakartaan semuanya, Betawian. Padahal kita wong Jawa ya. Jawa banget kok ngomongnya ngono. Kayaknya bahasa Betawi enak dibikin begituan ya. Lebih mengena. Pada akhirnya rancangan raga powernya harus mendominasi di alam. Sedangkan konsep yang ada padanya menjadi sosok yang tidak terkenal. Ada yang kenal namanya tapi salah mengucapkan namanya, banyak yang salah. Apabila itu terwujud, maka Tuhan kemungkinan bisa tampil dirinya di alam. Apabila itu terwujud, yang terwujud apa?
menuju Powernya yang mendominasi di alam. rancangan raga. Apabila itu terwujud, maka Tuhan kemungkinan bisa tampil dirinya di alam. Tidak terkecuali pada konsep Tuhan mengatasi gangguan. Tampil sosok itu mungkin ya. Jika konsep ini sudah terlahir di bumi, itu berarti semua atau penghuni bumi juga mempunyai kesempatan menghidupkan konsep ini pada dirinya. Jadi konsep ini juga perlu dihidupkan oleh orang-orang di bumi, penghuni bumi. Konsep Tuhan di bumi, jadi konsep-konsep yang ada di raga itu, konsep Tuhan di bumi menjadi fasilitas dan semua berkesempatan yang sama dengan rancangan raga itu. Jadi memang rancangan raga itu digunakan untuk penduduk bumi, fasilitas, dan mempunyai kesempatan yang sama. Konsep-konsep pada rancangan raga adalah konsep kemudahan dan amat sangat mudah untuk dilakukan siapapun yang berada di alam. Para Tuhan membuat konsep pada rancangan raga telah memperhitungkan kesederhanaan. Akan ditunggu waktunya bagi konsep-konsep tersebut untuk tampil. Rata-rata seluruh konsep juga memiliki power demikian, karena masih terdapat jalur atau hubungan dari konsep mengatasi gangguan kepada konsep yang lain. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh raga. Itu memberi clue kepada kalian semua bagaimana kalian menjadi seorang raga. Jadi apa yang disampaikan oleh raga, bagaimana kalian juga menjadi seorang raga. Ajaran raga, ajaran raga adalah ajaran kemudahan. Konsep dibuat oleh Tuhan di dalamnya telah terisi unsur kesederhanaan dan kemudahan. Ajaran kemudahan. Mungkin Tuhan membuat konsep rumit. Konsep Tuhan dibenahi lagi oleh rancangan raga. Jadi konsep Tuhan itu dibenahi oleh rancangan raga. Siapa rancangan raga? Ini sosok yang misterius. Ciri-cirinya orang Betawi. Saat rancangan raga diturunkan ke bumi, maka banyak jalan-jalan kemudahan yang dapat dilakukan oleh penduduk bumi tersebut. Apa menesa RT? Saya Tambah bermasalah atau enggak? Harusnya. Ada yang nggak mau diselesaikan masalahnya, menghilang aja sesama RT. Gak usah ndredeg, gak usah gemeter, jalankan aja, segera pindah. Gak guyon-guyon deh. Mari perintah terus guyon. itu termasuk raga sebanyak menyampaikan. kemudahan. Itu termasuk ajaran. Kemudahan. Ajaran. Pada keterangan ini disebutkan dan memperkuat kami bahwa konsep Tuhan telah diperjalankan dan kami hanya sebuah label saja. Apa yang mendasari konsep ini bekerja?
konsep Tuhan bekerja karena senangnya melakukan pekerjaan. Jadi konsep ini yang mendasari konsep ini bekerja karena Tuhan senang melakukan pekerjaan. Makanya konsep ini yang bisa bekerja didasari dengan itu. Konsep ini hanya mempunyai angan-angan supaya dirinya mempermudah urusan. Banyak hal yang perlu dibebaskan, termasuk pemahaman poligami. Banyak hal yang perlu dibebaskan. Dia ingin melihat alam menjadi bebas seperti semula. Zamannya Adam kan gak ada poligami ya. Makanya seperti kayak zamannya Adam dulu. Makanya dia ingin melihat alam menjadi bebas seperti semula. Gara-gara ada KUA ya. Nabi Muhammad Mudini sopo sih adire kepindho. Iku kantore KUA-ne nandi ya. Heeh. Mojo klete. Oleh. Jadi golek. Iki mau lho. Dijak bebas kok gak gelem. Ance ini kok Faisal omongan gak bener ngomong membacain wis dah. Mana jiwanya sih, Mbak? Emang nggak kena hawa gangguan? Wes krungu Faisal langsung keluar toko daring. Padahal mau diramu padahal. Iya mau diramu supaya kalian segera memandang itu dengan cara bijaksana, bukan dengan Mau jadi singset gak mau. Ramuan Faisal melo ta? Perjalanan. Oh Dewi. Oh, dari sini. Iya. Artisnya tampil. Diramu. Sudah berpikir positif kalau dia sudah melakukan perjalanan. Jangan dihalangi perjalanannya yang begitu nyaman. Amin. Kita terima dengan nyaman pula. Rindu. Buang yang kemarin Kayak ngomong Wis sing tak ono. Silakan poligami. Wis ta. Banyak hal yang perlu dibebaskan. Dia ingin melihat alam menjadi bebas seperti semula. Konsep ini bisa merasakan kondisi alam yang berat, kondisi alam yang belum bebas. Karena hal itu terasakan, menjadi sebuah panggilan bagi dirinya atau konsep untuk memecahkan sebuah permasalahan pada alam. Karena di dalam diri manusia juga ada banyak alam, maka didatangi oleh rancangan raga itu. Ayolah, jangan begitu. Mari kita selesaikan semuanya dengan keindahan. Jangan rusak alam dengan permasalahan kalian yang penuh dengan kedunguan, kalian yang penuh dengan kejahiliaan. Ayo, kita bebas semuanya. Yang terjadi, terjadilah. Diajak bebas kok nggak mau. Gara-gara ente alam ini menjadi terpenjara. Ente. Wah, ngarap ini. Itu. Alam menindaklanjuti, alam terisi lagi dengan energi kemurnian bagi alam itu sendiri. Dia tidak ingin alam terjebak dan mengalami hambatan dalam mengembangkan diri. Salah satu untuk melancarkan urusan Tuhan bagi konsep ini adalah melancarkan urusan alam pula. Ketika alam tidak mengalami hambatan untuk berkembang, Tuhan juga akan senang dan mempersiapkan rencana terbarunya. Jadi begitu saudaraku. Ya, ketika kita
memahami semuanya dengan penuh bijaksana, maka alam ini akan berkembang menjadi baik tanpa ada gangguan. Kalau kamu sudah berpikiran yang tidak-tidak, itu menghambat perkembangan alam manusia, menjengkelkan, suka menghambat perkembangan baik untuk alam. Apakah kamu termasuk manusia yang menjengkelkan? Mungkin kalian akan menjawab, oh tidak, saya adalah manusia memang begitu. Kami mengakuinya. Tidak ada kemanfaatan yang diambil oleh sebuah konsep. Apabila harus ada sebuah kemanfaatan, yaitu tidak lain adalah termudahkannya urusan Tuhan dan ciptaan. Itu yang harus, ini bahasa asik ini. Tidak ada kemanfaatan yang diambil oleh sebuah konsep. Apabila harus ada sebuah kemanfaatan, yaitu tidak lain adalah termudahkannya urusan Tuhan dan ciptaan. Misi besar konsep tidak jauh dari hal itu. Termudahkannya urusan. Terasa. Begitu saudaraku, untuk sementara cukup di sini, nanti akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian menjadi orang-orang yang menyegarkan alam, yang membuat alam senang dan Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang menghambat perkembangan alam untuk menjadi baik, untuk bisa memberikan fasilitas kepada kalian. Kalian adalah alatnya Tuhan untuk bisa mempengaruhi bagaimana alam itu menjadi baik. Jadilah orang yang cinta kepada alam dan Tuhan, karena alam dan Tuhan akan mencintaimu sekaligus melindungimu dalam hidupmu. Maka hidupmu akan termudahkan di setiap saat sampai akhir waktu yang tidak ditentukan. Apakah kalian yang akan terpilih menjadi orang seperti itu? Tanyakan pada diri kalian sendiri. Salam damai, salam hormat selalu kepada kalian yang mau mencintai alam dan Tuhan.